FIFA resmi melarang pemain naturalisasi bodong tampil di turnamen ASEAN Cup. Malaysia jadi sorotan, Indonesia justru dipuji. Kasus pemain naturalisasi bodong yang sempat mengguncang sepak bola Asia Tenggara akhirnya menemui titik panas. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada 7 pemain asal Malaysia yang dianggap tidak memenuhi regulasi kelayakan bermain di level internasional. Bukan cuma itu, Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM juga kena imbasnya. Didenda dan harus menghadapi potensi pengawasan khusus langsung dari FIFA dalam ajang FIFA ASEAN Cup nanti. Pemain keturunan yang selama ini jadi andalan Harimau Malaya di lini tengah dan belakang. Beberapa media Malaysia bahkan menyebut keputusan FIFA ini sebagai bencana nasional kecil. Padahal kasus ini bukan muncul tiba-tiba. Isu soal dokumen keabsahan pemain itu udah beredar lama. FIFA dan AFC sempat melakukan investigasi mendalam setelah adanya laporan bahwa sebagian pemain Malaysia yang diklaim lahir di luar negeri ternyata tidak memenuhi syarat desain yang sah, alias dokumen asal-usulnya dinilai tidak bisa diverifikasi dengan jelas. Dan buat FIFA, hal kayak gini adalah pelanggaran berat. Efeknya jelas terasa. Selain kehilangan pemain penting, Malaysia juga kena reputasi buruk di mata dunia. Apalagi setelah media luar, termasuk ESPN Asia dan Goal International menyoroti bahwa kasus ini jadi tamparan keras bagi sistem perekrutan pemain naturalisasi di Asia Tenggara. Dan siapa yang disebut FIFA sebagai contoh proses naturalisasi paling rapih dan transparan di kawasan ini? Jawabannya, Indonesia. Iya. Di tengah kisruh Malaysia, PSSI justru mulai dapat pujian karena langkah-langkahnya yang sesuai regulasi FIFA dan AFC. Semua pemain diaspora yang sekarang memperkuat timnas, mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, sampai Ragnar Oratamangunen, punya dokumen lengkap, disetujui resmi lewat proses verifikasi dari federasi dan FIFA sendiri. Artinya, semua pemain itu 100% eligible buat tampil di kompetisi internasional, termasuk FIFA ASEAN Cup mendatang. Perbedaan ini terlihat jelas. Kalau Malaysia lebih sering ngeburu pemain keturunan tanpa verifikasi detail, bahkan kadang cuma karena punya nama belakang mirip Melayu, Indonesia sekarang udah berubah arah total. Era PSSI yang dulu main cepat tanpa data udah lewat. Sekarang di bawah Shin Tae-yong, pemain yang diajukan untuk naturalisasi bukan cuma asal punya darah, tapi juga harus punya kualitas, niat, dan bukti keturunan yang bisa diverifikasi lewat jalur hukum dan FIFA sendiri. Bahkan PSSI sempat membatalkan naturalisasi karena syarat dokumennya kurang lengkap. Contoh kayak Justin Hubner yang sempat tertunda prosesnya berbulan-bulan karena dokumen warisan garis keturunan belum lolos tahap verifikasi. Bukannya dipaksain, malah ditunda sampai semuanya benar-benar clear. Dan hasilnya, FIFA menganggap proses itu ideal, lambat tapi pasti. Bandingin sama Malaysia, yang sekarang malah dituduh ngebut cuma buat tampil kompetitif di FIFA ASEAN Cup. Ironinya, langkah cepat itu justru berbalik jadi bumerang. 7 pemain utama mereka dibekukan, FAM kena denda, bahkan ada laporan FIFA bakal menurunkan tim audit khusus buat memantau proses naturalisasi mereka ke depan. Netizen Malaysia pun gak tinggal diam. Banyak yang kecewa dan marah ke federasi sendiri karena ngerasa timnas mereka malah dipermalukan di kancah internasional. Sementara di Indonesia, reaksi publik justru berbanding terbalik. Netizen kita ngerasa puas karena selama ini banyak yang ngebully PSSI dianggap terlalu birokratis. Padahal faktanya justru sistem yang hati-hati itu yang bikin Indonesia lolos dari masalah kayak yang dialamin Malaysia. Dan efek dominonya nggak main-main. FIFA ASEAN Cup ini kan dirancang sebagai turnamen resmi yang bakal dihitung dalam ranking FIFA. Artinya setiap poin kemenangan atau penalti administrasi bakal langsung berpengaruh ke posisi negara di ranking dunia. Kalau Malaysia sampai dapat penalti tambahan, bisa jadi mereka bakal anjlok beberapa peringkat sekaligus. Sedangkan Indonesia kalau tampil stabil dan konsisten, justru bisa melesat naik dan nyalip mereka untuk pertama kalinya di peringkat FIFA terbaru nanti. Bahkan beberapa analis dari Asia Football Observatory bilang, kasus Malaysia bisa jadi turning point buat negara-negara ASEAN lain belajar bahwa naturalisasi bukan soal cepat-cepat cari pemain, tapi soal menjaga kredibilitas federasi. Kalimat itu ngena banget, karena selama ini kan sering muncul narasi siapa cepat dia dapat. Tapi ternyata yang benar bukan cepat, melainkan tepat. Dan disinilah Indonesia dapat momentum besar. Shin Tae-yong udah punya pondasi pemain diaspora, dukungan regulasi kuat dari PSSI, dan yang paling penting, restu penuh dari FIFA karena semua proses dilakukan sesuai aturan.
Makanya kalau FIFA ASEAN Cup nanti beneran jadi panggung resmi pertama di bawah pengawasan langsung FIFA, Indonesia bisa tampil dengan kepala tegak. Gak ada bayang-bayang sanksi, gak ada pemain yang statusnya abu-abu. Semuanya jelas, legal, dan diakui. Sekarang, publik ASEAN pun mulai ngebandingin dua jalur yang kontras banget. Malaysia dengan cara pintasnya, dan Indonesia dengan cara panjang tapi aman. Dua-duanya sama-sama mau kuat, tapi cuma satu yang bisa dipercaya FIFA. Dan kalau kita lihat tren kayak gini, bukan nggak mungkin Indonesia bakal dapat efek domino positif. Mulai dari peningkatan citra federasi, peluang lolos ke Piala Asia lewat jalur ASEAN Cup, sampai potensi sponsor besar yang ngelirik karena status turnamen ini resmi di bawah FIFA. Toh, akhirnya sepak bola modern nggak cuma soal hasil di lapangan, tapi juga kredibilitas di luar lapangan. Dan buat sekarang, bisa dibilang Indonesia udah melangkah ke arah yang jauh lebih benar dibanding tetangganya yang sibuk klarifikasi soal dokumen pemain yang bahkan nggak bisa dibuktikan sahnya. Menurut kalian gimana nih? Kalau lihat Malaysia sampai kena sanksi kayak gitu, ini pelajaran penting buat sepak bola ASEAN biar lebih profesional? Atau justru bakal jadi awal kehancuran reputasi mereka di kancah internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya!